Berapa kali Anda terbangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk, bukan karena lapar, tetapi karena kandung kemih terasa penuh, mendesak, dan tidak bisa ditahan. Sekali bangun, dua kali bangun, bahkan ada yang setiap 1 sampai 2 jam harus ke kamar mandi. Dan yang paling melelahkan bukan pipisnya, tetapi tidur yang tidak pernah benar-benar pulih sampai pagi. Jika Anda mengalami ini, tolong jangan tutup video ini, karena apa yang akan saya jelaskan bisa mengubah kualitas tidur Anda secara drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Saya Dr. Kaifan, dan hari ini saya akan berbicara tentang satu masalah yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap kesehatan jantung, otak, ginjal, dan hormon. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe agar informasi kesehatan seperti ini bisa terus sampai ke Anda dan keluarga. Tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana dan usia Anda sekarang berapa? Karena usia sangat menentukan penyebab seseorang sering pipis di malam hari. Bangun pipis di malam hari bukan masalah sepele. Secara medis, kondisi ini disebut nokturia. Dan penting Anda pahami satu hal, nokturia bukan penyakit tunggal, tetapi tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal peringatan. Pada usia 40 tahun ke atas, nokturia bukan lagi sekadar kebiasaan minum air malam. Ia bisa berhubungan dengan penurunan fungsi hormon ADH, antidiuretic hormone, gangguan prostat pada pria, melemahnya otot kandung kemih, gangguan ginjal tahap awal, resistensi insulin dan gula darah tersembunyi, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Masalahnya, banyak orang mengabaikannya selama bertahun-tahun. Dampak yang jarang disadari. Kurang tidur karena sering bangun pipis bukan cuma bikin capek. Secara medis, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah naik di pagi hari, risiko stroke meningkat, daya ingat menurun, emosi mudah meledak, nyeri sendi lebih sering kambuh, proses perbaikan sel terganggu, dan yang paling berbahaya, tubuh tidak pernah masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Sekarang dengarkan baik-baik. Sebagian besar kasus sering bangun pipis malam, hakikatnya bisa diperbaiki. Bahkan tanpa obat, jika tahu cara yang benar dan tepat. Masalahnya bukan di kandung kemih saja, tetapi di ritme tubuh yang selama ini salah arah. Dan kabar baiknya, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita memberi sinyal yang benar. Beberapa waktu lalu, seorang pasien pria usia 58 tahun datang ke klinik. Keluhannya sederhana, tapi melelahkan. Dok, saya tidak ingat kapan terakhir kali tidur nyenyak sampai pagi. Setiap malam beliau bangun 3 sampai 5 kali untuk pipis. Bukan karena minum banyak, bahkan seringkali hanya keluar sedikit. Sudah coba mengurangi minum malam, minum jamu, obat tidur ringan, namun tidak ada perubahan berarti. Setelah saya telusuri lebih dalam, masalahnya bukan di kandung kemih. Masalahnya ada di pola hormon malam, jam biologis tubuh, kebiasaan kecil yang tampak sepele. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Menurut jurnal International Neurourology Journal, lebih dari 70% orang usia di atas 50 tahun mengalami nokturia minimal 2 kali per malam. Dan penelitian menunjukkan bangun pipis lebih dari 2 kali per malam meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 40%. Risiko jatuh di kamar mandi meningkat 2 kali lipat pada lansia. Artinya, ini bukan masalah ringan. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah ini berbahaya, tetapi
apa yang sebenarnya salah di dalam tubuh dan mengapa malam hari menjadi waktu paling bermasalah. Di bagian selanjutnya, saya akan membuka akar masalah yang jarang dijelaskan dokter. Dan di penghujung bagian itu, saya akan mulai membuka 7 cara utama yang membuat seseorang bisa tidur nyenyak sampai pagi tanpa terbangun pipis. Keluhan ini memang terdengar sederhana, tetapi tubuh tidak pernah bekerja dengan cara yang sederhana. Ketika malam tiba dan seseorang mulai sering terbangun, ada sistem tertentu yang sedang kehilangan ritmenya. Keluhan sering bangun pipis di malam hari hampir selalu muncul saat tubuh seharusnya sedang berada di fase paling tenang. Padahal, pada kondisi normal, malam justru adalah waktu di mana ginjal memperlambat produksi urin, kandung kemih lebih rileks, dan otak memberi izin tubuh untuk tidur lebih dalam. Namun, ketika seseorang mulai terbangun berulang kali, itu menandakan ada mekanisme alami yang tidak lagi bekerja selaras. Dan disinilah banyak orang keliru memahami masalahnya. Mereka mengira penyebabnya hanya satu, kebanyakan minum air. Padahal dalam praktik medis, faktor cairan hanya sebagian kecil dari keseluruhan persoalan. Di dalam tubuh kita, ada satu hormon penting bernama ADH, antidiuretik hormon. Hormon inilah yang bertugas memberi sinyal pada ginjal untuk mengurangi produksi urin saat malam hari. Pada orang yang tidurnya nyenyak sampai pagi, kadar ADH akan meningkat secara alami setelah mata terpejam. Masalah mulai muncul ketika usia bertambah, pola tidur sering terganggu, terpapar cahaya berlebihan di malam hari, stres kronis tidak pernah reda. Dalam kondisi ini, produksi ADH menurun perlahan tanpa disadari. Akibatnya, ginjal tetap bekerja seolah-olah masih siang hari. Urin terus diproduksi, dan kandung kemih pun tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Bukan hanya ginjal. Selain hormon, ada faktor lain yang sering luput diperhatikan. Pada pria usia 45 tahun ke atas, pembesaran prostat ringan seringkali sudah mulai terjadi, bahkan sebelum muncul keluhan berat. Prostat yang membesar sedikit saja sudah cukup membuat kandung kemih lebih sensitif. Isinya belum penuh, tetapi sensasinya terasa mendesak. Pada wanita, pelemahan otot dasar panggul setelah melahirkan atau menopause menyebabkan kandung kemih kehilangan sebagian kontrol alaminya. Ditambah lagi, kondisi seperti gula darah yang tidak stabil, tekanan darah tinggi, gangguan ringan pada ginjal, semuanya bisa memperparah keluhan bangun pipis di malam hari. Karena ingin berhenti bangun pipis, banyak orang justru melakukan hal yang memperburuk keadaan. Contohnya, menahan minum air terlalu ekstrim, mengonsumsi obat tidur tanpa pengawasan, mengabaikan rasa haus di sore hari, menganggap ini wajar karena usia. Padahal, menahan cairan dengan cara yang salah justru membuat urin lebih pekat, mengiritasi kandung kemih, dan memicu keinginan pipis lebih sering. Tubuh akhirnya masuk ke lingkaran yang melelahkan. Kurang minum, urin pekat, kandung kemih sensitif, dan sering terbangun. Kabar baik yang perlu Anda dengarkan, sampai di sini saya ingin Anda tenang. Karena pada sebagian besar kasus, masalah ini bukan kerusakan permanen. Yang terjadi adalah tubuh kehilangan ritmenya, bukan kehilangan kemampuannya. Dan ritme tubuh, selama tidak terlambat, masih bisa dilatih kembali. Pasien yang saya ceritakan sebelumnya tidak langsung diberi obat keras. Yang pertama kami luruskan adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini dianggap tidak penting. Dan justru dari situlah perubahan mulai terasa. Dalam 2 minggu pertama, frekuensi bangun pipis beliau turun dari 5 kali menjadi 2 kali. Bukan karena obat mahal, melainkan karena pola tubuhnya mulai mengerti kapan waktunya beristirahat. Tidurnya memang belum sempurna, tetapi tubuhnya mulai masuk ke fase tidur yang lebih dalam. Dan ini adalah tanda yang sangat baik. Karena ketika tidur mulai membaik,
hormon lain ikut menyesuaikan. Tekanan darah lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, dan rasa lelah di siang hari berkurang drastis. Studi klinis menunjukkan perbaikan kebiasaan malam hari dapat menurunkan kejadian nokturia hingga 50-70% pada orang dewasa dan lansia, bahkan tanpa obat. Artinya, yang kita butuhkan seringkali bukan intervensi berat, melainkan arah yang benar. Titik balik menuju solusi. Ketika tubuh mulai kembali memahami perbedaan antara siang dan malam, kandung kemih tidak lagi menjadi alarm paksa di tengah tidur. Dan dari sinilah langkah-langkah praktis yang tampak sederhana namun sangat menentukan mulai bisa diterapkan satu persatu, agar tidur kembali utuh hingga pagi. Di titik inilah, secara alami, 7 cara utama akan mulai terbuka pada alur berikutnya tanpa terasa seperti daftar. Tidur yang utuh sampai pagi sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Namun, ia menuntut tubuh berada dalam kondisi yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan sinyal yang tidak saling bertabrakan. Masalahnya, banyak orang tanpa sadar memberi sinyal yang keliru justru menjelang malam, dan disinilah perubahan mulai bisa dilakukan. Cara pertama yang paling menentukan, mengatur jam minum bukan mengurangi minum. Banyak orang salah kaprah. Begitu sering bangun pipis malam, yang pertama dilakukan adalah menahan minum air. Secara medis, ini keliru. Tubuh justru perlu cairan yang cukup di siang hingga sore hari agar ginjal tidak mengejar kekurangan di malam hari. Pola yang sehat adalah minum cukup dari pagi sampai sore, mulai mengurangi 2-3 jam sebelum tidur, bukan seharian. Tetap minum jika haus, tapi sedikit dan perlahan. Ketika cairan sudah terpenuhi lebih awal, ginjal lebih mudah menurunkan produksi urin saat malam. Cara kedua, hentikan asupan yang mengiritasi kandung kemih. Ada zat-zat tertentu yang membuat kandung kemih lebih sensitif, bahkan ketika volumenya belum penuh. Yang paling sering adalah teh dan kopi, termasuk kopi sachet, minuman manis tinggi gula, pemanis buatan, minuman bersoda. Zat ini bersifat diuretik dan iritan. Ia bukan hanya membuat urin lebih banyak, tetapi juga membuat sinyal ingin pipis datang lebih cepat. Menghentikannya di sore hari saja sudah cukup membantu banyak pasien tidur lebih panjang. Cara ketiga, latih kandung kemih sebelum tidur. Ini sederhana, tapi sering diremehkan. Cobalah buang air kecil 2 kali sebelum tidur. Sekali sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Sekali tepat sebelum berbaring. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk memastikan kandung kemih benar-benar kosong. Secara refleks saraf, kebiasaan ini membantu kandung kemih memperpanjang toleransi saat malam. Cara keempat, perbaiki posisi tubuh di sore dan malam hari. Pada sebagian orang, cairan menumpuk di kaki sepanjang hari karena duduk lama atau berdiri lama. Saat berbaring malam hari, cairan ini kembali ke aliran darah dan akhirnya diproses menjadi urin. Solusi sederhananya, angkat kaki 15 hingga 30 menit di sore hari. Kurangi duduk tanpa jeda. Lakukan jalan ringan menjelang malam. Dengan cara ini, cairan sudah diproses lebih awal, bukan saat Anda tidur. Cara kelima, beri tubuh sinyal bahwa malam adalah waktu istirahat. Tubuh membaca cahaya sebagai perintah. Cahaya terang, terutama dari layar ponsel, menekan hormon melatonin dan secara tidak langsung mengganggu ADH. Mulai biasakan, lampu redup setelah pukul 8 malam. Jauhkan ponsel minimal 30 menit sebelum tidur. Gunakan cahaya kuning bukan putih. Ketika hormon malam bekerja optimal, produksi urin otomatis berkurang. Cara keenam, perhatikan pola napas dan stres. Stres yang tidak selesai di siang hari dibawa ke malam hari oleh pikiran. Tubuh yang tegang tidak pernah benar-benar masuk fase tidur dalam. Latihan sederhana.
Tarik napas perlahan 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ulangi 5-7 kali. Teknik ini menenangkan sistem saraf dan membantu kandung kemih lebih rileks. Cara ketujuh, jangan abaikan sinyal medis yang lebih dalam. Jika bangun pipis disertai nyeri, aliran urin lemah, anyang-anyangan, bengkak kaki, tahus berlebihan, maka evaluasi medis tetap diperlukan. Karena tidur yang terganggu kadang bukan hanya soal kebiasaan, tetapi awal dari kondisi yang perlu ditangani lebih serius. Pasien yang saya ceritakan sebelumnya tidak melakukan semua perubahan sekaligus. Beliau mulai dari mengatur jam minum, menghentikan kopi sore, mengubah pencahayaan malam. Dalam 1 bulan, beliau sudah bisa tidur 5-6 jam tanpa terbangun. Dan yang menarik, keluhan lain ikut membaik. Nyeri sendi berkurang, emosi lebih stabil, dan fokus meningkat. Perubahan kecil seringkali terlihat sepele, namun tubuh merespons konsistensi, bukan kehebatan. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini menyatu, tidur tidak lagi menjadi perjuangan, melainkan proses alami yang kembali ke jalurnya. Dan pada titik inilah, kita perlu melihat lebih dalam mengapa sebagian orang membaik cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih panjang. Pada titik ini, biasanya muncul satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Kenapa ada orang yang cepat membaik, sementara yang lain masih sering terbangun? Pertanyaan ini wajar, karena tubuh setiap orang membawa riwayat yang berbeda. Tidur malam hari adalah hasil dari akumulasi kebiasaan bertahun-tahun, bukan hanya apa yang dilakukan semalam. Peran usia dalam pola pipis malam. Seiring bertambahnya usia, beberapa sistem tubuh memang mengalami penyesuaian alami. Pada usia 40-an, biasanya masalah masih didominasi oleh pola hidup dan stres. Memasuki usia 50-an, perubahan hormon mulai terasa lebih nyata. Produksi ADH menurun perlahan dan kualitas tidur mulai lebih sensitif terhadap gangguan kecil. Di atas usia 60 tahun, faktor struktural mulai berperan. Elastisitas kandung kemih berkurang, otot dasar panggul melemah, prostat pada pria lebih mudah memicu sumbatan ringan. Namun, penting untuk dipahami, penyesuaian ini bukan vonis untuk tidur buruk selamanya. Ia hanya berarti bahwa tubuh membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, lebih konsisten, dan lebih sabar. Dalam studi longitudinal pada kelompok usia lanjut, ditemukan bahwa tidur terputus karena nokturia meningkatkan risiko gangguan kognitif ringan. Lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam mengalami penurunan keseimbangan dan refleks. Perbaikan tidur malam berbanding lurus dengan penurunan tekanan darah pagi hari. Artinya, ketika tidur membaik, manfaatnya tidak berhenti di kandung kemih. Otak, jantung, dan sistem hormon ikut menikmati hasilnya. Tubuh tidak suka perubahan mendadak. Ia belajar melalui pengulangan. Itulah sebabnya pasien yang mencoba 1 atau 2 cara, lalu berhenti karena merasa belum ada hasil, seringkali gagal merasakan manfaat sebenarnya. Dalam praktik klinis, perubahan nyata biasanya mulai terasa hari ke-7 hingga ke-10. Lebih stabil di minggu ketiga, semakin konsisten setelah 1 bulan. Bukan karena tubuh lambat, melainkan karena sistem syaraf dan hormon butuh waktu untuk membangun ritme baru. Ada pasien wanita usia 62 tahun yang awalnya hanya bisa tidur 2-3 jam tanpa terbangun. Di minggu pertama, beliau masih bangun 2 kali, namun yang berubah adalah waktu bangunnya lebih lama, dari setiap 1 jam menjadi setiap 2 jam, lalu 3 jam. Dan perubahan kecil inilah yang menjadi fondasi pemulihan tidur. Beliau tidak memaksakan tubuhnya, ia memberi waktu. Sering terbangun di malam hari bukan tanda kelemahan tubuh. Ia adalah cara tubuh berbicara, memberitahu bahwa ada ritme yang perlu diluruskan.
Ketika sinyal-sinyal itu kita pahami, kita berhenti melawan tubuh dan mulai bekerja sama dengannya. Tidur yang utuh sampai pagi bukan tentang memaksa kandung kemih diam, melainkan tentang membiarkan seluruh sistem tubuh kembali selaras. Makna tidur yang sebenarnya. Tidur malam bukan sekedar memejamkan mata. Di dalamnya, tubuh memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, menenangkan syaraf, dan menyusun ulang energi untuk esok hari. Saat tidur terpotong-potong, semua proses ini ikut terganggu. Dan itulah sebabnya orang yang sering bangun pipis malam sering merasa lebih cepat lelah, lebih mudah emosi, dan lebih sulit fokus, bahkan jika ia merasa tidurnya cukup lama.